Kita langsung gini, lihat, oh ujian ini ternyata saya kayaknya nggak buat salah nih. Oh berarti murni ujian dari Allah. Udah sabarin aja, terima. Berarti ini peninggian derajat nih. Setiap ujian ini, di ujung jalannya ada satu hadiah besar. Menerima itu sebagai putusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dia dapatkan adalah, dia mendapatkan pahala. Dia mudah dalam melalui prosesnya. Dan dia akan dapat jalan keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa lelah dengan ujian hidup yang tak kunjung usai? Kadang kita bertanya dalam hati, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa Allah beri ujian seberat ini? Padahal, di balik setiap takdir yang Allah tetapkan, selalu ada rahasia indah yang mungkin belum kita ketahui saat ini. Hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Khalid Basalamah tentang sabar dalam menerima takdir Allah yang sudah ditetapkan untuk kita. Semoga pembahasan ini menjadi cahaya dan penguat hati kita. Mari kita mulai dengan memahami dulu apa sebenarnya makna sabar yang benar menurut para ulama. Karena kalau kita belum paham maknanya, seringkali sabar hanya sekedar kata, bukan sikap yang benar-benar hadir dalam hati kita. Tentang masalah definisi dari para ulama dalam menanggapi masalah sabar. Ya. Sabar itu, teman-teman sekalian, bukan pada saat terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, kemudian kita elus dada dan duduk manis. Misalnya ada orang sakit, sabar ya, suruh duduk aja. Atau kita mengatakan, sudah saya sabar saja. Karena saya belum dapat kerjaan misalnya. Dia duduk aja, nganggur. Itu keliru. Penempatan sabarnya salah. Tapi sabar itu adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh misalnya, kita tidur malam hari sehat-sehat saja. Begitu bangun pagi hari, kita flu. Di sini ujian sedang datang. Sabar. Gimana sabarnya? Terima dulu. Oh Allah sedang menguji saya. Lalu ikhtiar. Minum obat, minum teh hangat. Nah itu namanya sabar. Dan juga menahan lisan dari keluh kesah. Karena kalau orang berkeluh kesah tentang ujian datang kepadanya, semua orang diberitahukan, maka seperti dia sedang mengeluhkan Tuhannya yang sedang menguji dia. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Makanya dalam Islam masalah sabar ini betul-betul ditekankan definisinya. Ya. Ibrahim Al-Khawwas ya, rahimahullah mengatakan, hakikat sabar adalah teguh di atas kitab, Alkitab dan Sunnah. Maksudnya mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Bagaimana panduannya? Kayak tadi saya katakan. Semua orang akan diuji. Mustahil ada orang tidak diuji. Cuma memang ujian ini terbagi dua. Ada yang ujian memang murni dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji iman seorang hamba, sehingga ini bisa membersihkan dosanya dan juga mengangkat derajatnya di surga. Ada derajat di surga teman-teman sekalian tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian dan sabar. Mungkin tidak bisa dengan 100 tahun sholat, 100 tahun puasa. Tapi dengan 10 tahun sakit bisa dia sampai derajat itu. Makanya ada hamba yang rutin berobat terus selama 10 tahun. Karena itu untuk derajatnya di surga. Dan kalau dia tahu ternyata untuk itu dia akan bisa menerima dengan luar biasa. Karena ada dalam hadis Bukhari, seorang wanita berkulit hitam, disebutkan dalam hadis begitu, dia datang kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya kena penyakit epilepsi, ayan. Tolong doakan agar Allah sembuhkan saya. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau kau mau, saya bisa doakan. Detik ini saya doakan sembuh. Langsung seketika, karena mujizat. Tapi kalau kamu bersabar, maksudnya terima dulu ini sebagai ujian dari Allah, sambil kamu ikhtiar. Tetap berobat, ya. Maka bagimu surga. Maka kata wanita tersebut, kalau gitu saya sabar ya Rasulullah. Karena dia punya keimanan, langsung dia terima itu. Tapi ya Rasulullah, kalau begitu, minimal saya kalau sedang kambuh, sering tersingkap aurat saya. Doakan agar jangan aurat saya tersingkap. Maka Nabi SAW pun mendoakan dia. Jadi ini luar biasa nih. Ya. Bagaimana Islam datang mengajarkan seperti itu. Kemudian juga pada saat Atta rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang ada di Mekah sini, pernah ditanya tentang sabar itu apa. Beliau mengatakan sabar adalah menyikapi musibah
dengan adab dan cara yang santun dan baik. Maknanya, jangan dengan marah-marah, jangan dengan menghardik diri sendiri, sibuk menyalahkan orang-orang sana-sini. Nggak ada gunanya. Ada ujian yang kedua, disebabkan karena perbuatan kita, sehingga Allah datangkan sebagai peringatan. Ya. Dan umumnya ini biasanya apa yang kita lakukan pada orang, terjadi pada kita. Nah, kita pernah gibah orang, jangan heran satu waktu kita digibah. Kita pernah pukul orang, kita akan dipukul juga. Itu biasa. Kita pernah menipu orang, kita akan ditipu. Kama tadinu tudan. Ya. Sebagaimana kau berperilaku, maka akan seperti itu. Dan ada banyak riwayat menyebutkan tentang masalah ini dari baginda Nabi SAW. Ya. Bagaimana kalau seseorang itu menilai atau menyalahkan atau apalah tentang orang lain, ya, yang sejenisnya, maka dia tidak akan meninggal kecuali akan menimpahnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati, jangan sibuk mengolok-olok orang, ya, menilai kesalahan orang. Bukan tugas kita itu. Kalau ada kesalahan dari orang, tugas kita atau kekeliruan, maka tugas kita adalah menasihati, memandu dia, berbagi agar dia bisa, ya, menemukan solusinya. Ya. Jadi kita bisa seperti itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sedang tidak menimpa kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat satu kekurangan atau ujian pada seseorang yang tidak menimpa dirinya, maka hendaklah dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku atas apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Itu yang kita dianjurkan. Jangan malah kesalahan orang, kekeliruan orang, atau kekurangan orang kita jadikan sebagai bahan olokan. Nah, bisa kembali kepada hadis tadi, kalau kita jadikan seperti itu, satu waktu pasti akan menimpa kita juga. Jadi harus hati-hati. Alhamdulillah, ketika kita tahu arti sabar yang sesungguhnya, hati kita akan lebih siap menghadapi kenyataan hidup. Dan perlu kita ingat, setiap manusia pasti diuji. Dan ujian bukan hanya untuk orang-orang biasa seperti kita. Bahkan manusia terbaik, kekasih Allah, Rasulullah SAW, juga melalui ujian yang berat dalam hidup beliau. Mari kita simak kembali penjelasan Ustadz Khalid Basalamah tentang ini. Oleh karena itu kita harus betul-betul menanggapi semua ujian datang dengan melihat nih. Kalau kita merasa kita nggak melakukan kesalahan kepada Allah, berarti dia murni ujian yang Allah datangkan untuk pengampunan dosa kita yang lalu-lalu atau peninggian derajat kita. Kalau ada sesuatu yang pernah kita lakukan, berarti itu sebabnya. Ini hukumannya. Ya, ini hukumannya. Makanya ada banyak ikhwan dan akhwat kita yang sudah hijrah. Kemudian mereka mengatakan, kenapa Ustaz ya setelah hijrah, saya ternyata masih ada ini dan itu. Ya. Pikirannya itu orang kalau sudah hijrah, sudah dekat dengan Allah, berarti tidak ada ujiannya. Keliru ini. Justru ujian akan datang. Ya, ujian akan datang. Datang, kalau dia memang tidak melakukan dosa, berarti Allah ingin segera melipat gandakan banyak pahala dia, pembersihan dosa dia, peninggian derajat yang dia tidak bisa jangkau memang. Karena terlalu banyak waktu yang dia buang-buang dan lalaikan sebelum dia berhijrah. Atau kalau memang sebelum dia hijrah pernah dia sakitin orang lain. Nah, saat ini datang pembersihannya. Bahkan termasuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah datangkan hukuman di dunia sebelum akhirat. Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sayang dengan seorang hamba, Allah akan bersihkan hukuman dia, hukuman dia di dunia sebelum di akhirat. Dan kita perlu tahu, manusia-manusia terbaik pun di muka bumi ini, itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tidak diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Coba kita lihat surah Al-An'am, surah nomor 6. Kalau bisa buka aplikasi Al-Qur'annya di handphone, ayatnya 34. Para nabi-nabi pun diuji. Jadi bukan mereka karena nabi, orang terdekat dengan Allah lalu tidak diuji. Oh, diuji semuanya. Tapi ujian-ujian ini, ya, ada yang karena memang Allah murni menguji mereka. Ada yang memang ada yang melakukan kesalahan lalu Allah SWT berikan peringatan supaya berhenti dari kesalahan tersebut. Dalam surah Al-An'am ayat 34 Allah berfirman, saya bacakan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru
ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ini Allah SWT kokohkan hati Nabi Muhammad SAW dengan ayat ini. Karena Nabi SAW diuji sama Allah SWT. 13 tahun fase dakwah di kota Mekah yang kita sekarang ada, kita bisa rasakan ketentraman seperti ini. Pembangunan renovasi masjid haram luar biasa. Kita bisa tawaf, kita bisa sa'i, kita bisa ibadah. Ini tidak terjadi di awal Islam. 13 tahun awal Nabi SAW menyampaikan agama di sini, itu luar biasa ujiannya, luar biasa. Beliau adalah tokoh Quraisy. Siapa yang tidak kenal beliau sampai diberikan julukan As-Sadiqul Amin. As-Sadiq itu orang yang jujur, Al-Amin yang sangat terpercaya. Waktu pernah terjadi di Mekah, Hajar Aswad. Di masa itu mereka mau renovasi Ka'bah, kemudian setelah renovasi mereka mau letakkan Hajar Aswad. Nah, peletakan Hajar Aswad dianggap satu kemuliaan. Suku-suku Quraisy bersaing, siapa yang meletakkan nih? Nah, ada satu suku Quraisy yang menyembelih domba, lalu darahnya dituang di satu bejana, lalu mereka semua laki-lakinya celupin tangan supaya ke darah itu, lalu mengangkat, lalu mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Maka suku yang lain lakukan hal yang sama, sembelih domba, taruh lagi darah di bejana, semua celupin tangan, kalau ada yang letakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Hampir semua satu Mekah ini perang pada saat itu. Luar biasa gitu keadaannya. Sudah mereka semua hanusin pedang, sudah mau saling perang satu sama yang lain. Pokoknya berebut, siapa yang meletakkan Hajar Aswad, karena ini dianggap satu kemuliaan, akan dikenang sepanjang masa. Gitu. Akhirnya ada satu orang tua bijaksana dari mereka mengatakan begini saja. Ini kalau dibiarkan terjadi peperangan nih, pertumpahan darah. Dan Quraisy akan habis, nggak ada lagi keturunan Quraisy nanti. Kalau kalian mau dengar saran saya, maka saya menyarankan agar siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, ada pintu gerbangnya kota Mekah itu namanya pintu Bani Syaibah. Kita jadikan dia sebagai penentu keputusan. Apa yang ditentukan kita terima. Maka akhirnya semua sepakat, baiklah kalau gitu. Jadi ribuan orang pada saat itu, puluhan ribu penduduk Mekah, matanya semua nyorot ke pintu Bani Syaibah. Dan yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau masuk, serentak semua puluhan ribu orang ini mengatakan, As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin radina. Orang yang terjujur dan terpercaya, dua kali diulangi sama mereka, serentak itu. Orang yang jujur dan terpercaya, kami sudah ridho. Maka Nabi SAW pun datang dan menengahi mereka dengan cara, beliau meminta kain, kemudian meminta setiap suku mendatangkan kepala sukunya, semua kepala suku memegang ujung-ujung kain. Jadi semua kepala suku mewakili sukunya, dan beliau sendiri SAW yang meletakkan batu itu di atas kain tersebut, lalu disuruh jalan ke dekat Ka'bah, lalu Nabi SAW yang letakkan Hajar Aswad itu. Nah, ini kejadian besar di Mekah ini, karena mereka semua mengakui tentang kejujuran Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Nabi SAW mengatakan, aku adalah utusan Allah. Begitu beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu, beliau naik ke sebuah bukit, di dekat Safa dan Marwah, sekitar situ dulu ada bukit. Bukit ini untuk menyampaikan iklan informasi. Nabi SAW naik di situ. Orang-orang Quraisy kumpul semuanya, karena di situ tidak boleh sembarangan orang naik. Karena yang naik itu berarti akan menyampaikan informasi penting. Apakah ada kematian seorang tokoh, ada pasukan yang akan menyerang Mekah. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Waktu mereka lihat Nabi SAW di situ, maka mereka tahu ini penting nih. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya saya mengatakan kepada kalian, di belakang gunung ini, di belakang pintu gerbang Mekah ini, ada pasukan akan menyerang Mekah. Kalian percaya nggak? Kata mereka, tentu saja. Karena kami belum pernah mendapatimu bohong sekalipun. Nabi nggak pernah bohong sekalipun. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu ketahuilah, aku ini utusan Allah. Di antara dua tanganku siksaan. Artinya orang kalau patuh akan masuk surga. Orang yang membangkang kafir akan masuk neraka. Tahu yang pertama membangkang siapa? Pamannya sendiri. Abu Lahab. Abu Lahab ini selain paman beliau juga besannya beliau. Karena anak Abu Lahab sama anak Nabi SAW menikah. Gitu kan? Maka dia yang paling pertama berbicara. Belum tanya, apa sih yang kau punya nih Muhammad? Sampaikan dulu wahyu. Enggak. Langsung, hai Muhammad. Abi hadha jama'tana. Ali hadha jama'tana. Apakah karena ini kau kumpulkan kami? Tabban lak, kecelakaan buat kamu. Lalu dia bubarkan semua orang-orang Quraisy.
Gak boleh dengar. Sudah gitu dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan sama istrinya, suruh anaknya laki-laki ceraikan anak Nabi SAW. Permusuhan yang luar biasa sampai Allah SWT kekalkan surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu masih hidup sudah Allah pastikan dia sama istrinya akan masuk neraka. Karena begitu. Jadi luar biasa ujiannya. Di tempat beliau, di kota beliau lahir, beliau mulia, beliau punya julukan orang yang terbaik, orang yang paling jujur, diakui oleh semua Quraisy. Begitu mengatakan sebagai seorang nabi tidak diimani. Dan selama 13 tahun, yang masuk Islam hanya 153 orang saja. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja diuji, apalagi kita? Maka pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menyikapi takdir yang datang? Disinilah sabar menemukan maknanya, menerima dengan ikhlas, percaya bahwa setiap ujian pasti ada hikmah dan hadiah yang Allah siapkan. Mari kita renungkan lebih dalam lagi tentang makna sabar ini. Jadi kita harus sabar juga yang ketiga dengan ujian yang datang. Memang menyakitkan dalam ujian harian. Ya. Dan ini adalah lazim terjadi. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Siapa di antara kita yang tidak pernah ditipu? Siapa di antara kita yang tidak pernah digibah? Yang tidak pernah difitnah? Siapa di antara kita yang orang utang semuanya bayar? Kalau ada coba angkat tangan, ada nggak? Saya mau kasih mic untuk bicara, coba jelasin. Oh iya Ustaz, saya memang nggak pernah sakit. Wah itu, coba. Atau saya memang selama hidup nggak pernah ditipu. Nah, saya nggak pernah keseleo. Nah, saya nggak pernah difitnah. Coba. Siapa di antara kita yang melalui rumah tangganya, terus nggak pernah cekcok? Ada? Ada, Masya Allah. Mana? Coba. Iya. Ternyata ada saja. Dan itu terjadi pada Nabi SAW. Ya. Tapi pada saat sedang datang, kita jadikan sebagai bahan kita langsung gini, lihat. Oh ujian ini ternyata saya kayaknya nggak buat salah nih. Oh berarti murni ujian dari Allah. Udah sabarin aja, terima. Berarti ini peninggian derajat nih. Setiap ujian ini, di ujung jalannya ada satu hadiah besar. Tapi prosesnya sabar. Kalau selama perjalanan keluh kesah terus tidak ada manfaat. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Dia tidak akan dapat bonus itu. Kata Umar, orang dalam menghadapi ujian terbagi. Ada orang yang dia bisa menerima itu sebagai putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia dapatkan adalah dia mendapatkan pahala, dia mudah dalam melalui prosesnya, dan dia akan dapat jalan keluarnya. Sekarang kita lagi sakit. Oh Allah lagi uji saya. Udah, dia tenang aja. Dapat pahala. Karena menerima sebagaimana Allah kasih dia kesehatan, Allah kasih dia sakit. Sebagaimana Allah kasih dia masa muda, Allah kasih dia masa tua. Ya, begitu terus ada ujian ini kan berpasang-pasangan. Maka dapat pahala. Yang kedua dia mudah melaluinya. Orang kalau tahu ini lagi diuji, ya sudah nikmati aja prosesnya. Toh pahala berjalan dan pasti menemukan solusinya. Atau yang kedua, orang nggak bisa terima. Dia dapat dosa kena protes keputusan Tuhannya. Dia sulit melaluinya karena semua keluh kesah dan tidak menemukan jalan keluarnya. Dia tidak ada opsi lain, gitu kan? Ibnu Hajar berkata, rahimahullah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk diibadai oleh hamba di saat tertimpa musibah. Sebagaimana ketika dia mendapatkan kenikmatan. Jadi, kalau kita sedang sehat, kita sedang melimpah nikmat baik luar biasa, kita harus pakai itu dalam ketaatan. Sebagaimana kita jelaskan kemarin di syukur. Tidak pantas seorang hamba yang diberikan harta, diberikan kesehatan, kekuatan, dipakai dalam dosa. Tidak pantas. Karena ini lagi diberikan fasilitas gitu kan. Harus dipakai pada ketaatan. Nah beliau mengatakan, begitu juga pada saat ujian datang. Di situ ada nilai ibadahnya sendiri. Yaitu dengan bersabar, menerima ini. Oh Allah lagi uji saya. Ya. Ibarat kita kalau mau naik kelas, kita diuji. Di sekolah, di kampus misalnya. Maka ujian ini kan untuk naik level nih. Nah orang kalau menerima itu sudah ujian, saya belajar, saya paksain diri, nikmatin prosesnya. Nah dia dapat nilainya. Tapi kalau dia tidak mau, kalau saya nggak mau ujian deh, udah tidak lulus. Contohnya gitu. Dan beliau mengatakan, maka sabar adalah kewajiban yang selalu melekat kepadanya. Dia tidak boleh keluar darinya untuk selama-lamanya. Sabar merupakan penyebab untuk meraih segala kesempurnaan. Syekh As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama di Saudi ini, tapi sudah lama meninggal beliau. Ratusan tahun yang lalu. Beliau ahli tafsir dan juga ahli akidah mengatakan,
Adapun sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepadanya, maka hal itu sudah jelas bagi setiap orang bahwasanya keduanya merupakan bagian daripada keimanan. Bahkan kedua hal tersebut merupakan pokok dan cabang daripada keimanan. Karena pada hakikatnya iman itu secara keseluruhan merupakan kesabaran. Ya, untuk menetapi apa yang dicintai Allah dan ridhoinya, serta untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Jadi maksudnya sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, tadi yang jenis sabar yang pertama. Dan sabar dalam meninggalkan dosa, ini adalah bagian dari cabang keimanan. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan sabar. Ketika hati sudah belajar menerima, ada ketenangan yang Allah turunkan. Dan janji Allah itu pasti. Siapa yang bersabar, Allah akan bukakan jalan keluar dan berikan ketentraman dalam hidupnya. Inilah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah di sesi terakhir ini. Sabar juga ini, teman-teman sekalian, akan mendatangkan kebahagiaan dalam jiwa. Sadar atau tidak disadari. Karena kalau lagi ada ujian, ada kan mungkin Bapak Ibu pernah alami keadaan di mana kita nggak tahu harus buat apa lagi. Untuk di satu titik kita tidak harus buat apa lagi. Solusinya nggak ketemu, kita sudah konsentrasi ini tidak bisa ketemu. Ya. Maka di saat itu, tidak ada solusi kecuali sabar. Tetap berkeluh kesah, dia gelisah. Tapi kalau dia bersabar, oh ini Allah lagi uji saya. Sudah, dia kembalikan kepada Allah, dia wudu, dia sholat. Maka pada saat itu dia akan mendapatkan ketenangan. Itu solusi yang terbaik. Ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan, kami berhasil ya, memperoleh penghidupan terbaik kami dan melalui sabar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, riwayat ini. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang dua hal ini. Sayap kehidupan antara syukur kalau ada nikmat dan sabar kalau ada ujian, itu disatukan dalam satu hadis. Yang masyhur kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Ya. Inna kulla amra wa khair, karena semua perkara hidupnya baik. Ya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar, kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra, fakana khairan lah. Dan itu baik bagi dia. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Dia nikmati dan dia bersyukur. Alhamdulillah, dia nikmati makanan, minuman, pakaian, biologis halal dan segala macam. Lalu dia bersyukur. Ya. Itu baik buat dia. Wa in asabahu dharra, sabar, fakana khairan lah. Dan kalau dia diberikan ujian, maka dia bersabar. Dan itu lebih baik buat dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sabar adalah separuh keimanan. Sabar adalah separuh dari keimanan. Dinukil oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dan Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, sabar bagikan keimanan. Sabar bagi keimanan bagikan atau laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan. Ini statement Ali dalam sekali ya. Sabar itu ya, bagi keimanan seseorang laksana kepala dari tubuh. Maka kalau kepala sudah hilang, tidak ada lagi kehidupan. Lenyaplah ya. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan itu. Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf beliau. Alhamdulillah, dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, kita belajar bahwa sabar bukan sekedar menahan diri, tapi sebuah sikap hati yang penuh iman agar kita mudah menerima takdir dengan lapang hingga akhirnya Allah berikan solusi dan ketenangan. Semoga kita bisa terus melatih sabar dalam setiap takdir yang Allah tetapkan, karena boleh jadi apa yang terlihat berat hari ini justru menjadi pintu kebaikan di masa depan. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk selalu sabar dalam setiap ujian, melapangkan dada kita untuk menerima takdir darinya, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang ridho pada semua ketetapannya. Dan semoga Allah selalu menjaga guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, memberi beliau kesehatan, keberkahan, dan pahala yang tidak terputus dari setiap ilmu yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.